Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Salam jumpa kembali pagi hari ini di dalam ibadah kita. Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Amin. Di waktu yang singkat ini, mari kita persembahkan hati kita. Kita bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, saya percaya ibadah pagi hari ini, Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan merefresh setiap kehidupan kita. Amin. Kondisi perpolitikan Indonesia beberapa minggu ini mengalami goncangan-goncangan. Dan saya percaya segala hal yang terjadi Tuhan izinkan terjadi. Untuk mendatangkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Justru di tengah-tengah kondisi politik seperti ini, gereja Tuhan harus bangkit. Berdoa bagi bangsa negara. Amin. Berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya lawatan Tuhan dinyatakan bagi bangsa negara kita. Amin. Yang siap menyembah Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka di dalam doa. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Dengan hormat saya mengundang Bapak Ricky Holil untuk membuka di dalam doa. Shalom Bapak dan Ibu, sebentar kita akan memuji, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kita siapkan hati, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi kami Tuhan semuanya, teman-teman yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan juga memberkati, dan juga untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman hari ini, Bapak Gembala kami Pak Emmanuel Gatot. Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu agar setiap firman yang disampaikan, firman itu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, worship leader, para pemusik, para singer, para penari tamborin, multimedia, sound system, para asyir, penerjemah. Tuhan memberkati dan biarlah semuanya melayani untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau buka ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang jemaat yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bebaskan roh kita pagi hari ini. Hampiri tahta kudus Tuhan. Kami datang dengan penucapan syukur Tuhan. Dengan penuh kerinduan kehausan menyembah-Mu. Menaikkan syukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Buat pertolongan-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima hormat. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian-Mu. Katakan aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilan-Nya. Dan bermazmur. Dan bermazmur bagi nama Tuhan. Yang Maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami. Amin. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Berikan aplaus sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilan-Nya. Dan bermazmur
bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Lebih lagi serukan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dengan segenap hatimu lebih lagi serukan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Dengan segenap hatimu, oh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami agungkan namamu. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar di hidup kami. Kami hendak bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Jemaat saja katakan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Amin, amin. Namamu Yesus, namamu Tuhan kami, dimuliakan. Amin. Mari jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Oh, angkat suaramu ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Amin. Namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh. Angkat kedua tanganmu, angkat suaramu, katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan. Lebih lagi seluruh jemaat Tuhan katakan, ya Tuhan, ya Tuhan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Berikan aplaus bagi Tuhan. Sembah Yesus, kami menyembah-Mu Yesus. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu selamanya, dimasyurkan Engkau Yesus, nama yang mulia, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memerintah selama-lamanya. Oh, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan, hanya nama-Mu yang diagungkan. Mari naikkan mazmur yang baru bagi Tuhan. Bermazmur buat kasih setianya, bermazmur buat kebaikannya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu, hati yang haus menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sembah Dia, katakan bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Angkat suaramu, angkat hatimu bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Yes, ini hidup kami Tuhan. Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Jemaat saja katakan bagi-Mu Tuhan. Angkat bagi-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kedua tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu di dalam hidup kami. Amin. Sampai bumi penuh ke sungai Yordan bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu Yesus. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang lebih lagi mau bersorak-sorai, bersuka cita kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Tengok kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tetap semangat, haleluya. Saudara, tadi saya skip, kita belum menyatakan iman
pernyataan iman GBI. Kita sama-sama sepakat mau menyatakan iman GBI hari ini, amin. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukum kekal, dan hidup yang kekal. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Serukan bersama, haleluya. Saatnya gereja Tuhan menyerukan kebaikan kepada semua orang. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Yuk kita ekspresikan pujian kita pagi hari ini. Lewat pujian ini kita nyatakan dengan iman. Sungai Yordan bangkit. Haleluya. Semua. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sungai Yordan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Yes. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Panggil namanya yang berkuasa itu. Amin. Menara yang kuat, nama Yesus kota benteng. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Yes. Nama Yesus di atas segala. Saatnya gereja Sungai Yordan bangkit menyuruhkan nama Yesus kepada setiap orang. Haleluya. Angkat suaramu, sama-sama serukan. Bangkit. Yo. Bangkit, serukan nama Yesus. Semua. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan. Oh amin. Yo Sungai Yordan katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segala. Jemaat saja katakan nama Yesus, nama Yesus. Dia menara yang kuat, dia kota benteng perlindungan kita. Nama Yesus, kalahkan semua. Yes. Di atas. Lebih lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. 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 Sekali lagi. Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saatnya gereja bangkit menyerukan nama Yesus. Amin. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Sehingga lewat hidup kita, orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Yuk lebih lagi ekspresikan pujianmu pagi hari ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan amin, dan sangat kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan amin, dan sangat terpuji. Yes. Biar ini menjadi pujian gereja Tuhan. Ceritakanlah perbuatannya kepada seluruh bangsa. Haleluya. Sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatannya yes, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin. Mari angkat suaramu, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang amin. Katakan di antara sungai Yordan. Angkat suaramu, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Jemaat saja katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan amin, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terungkan lebih lagi, sebab Tuhan amin, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan yes, kuasanya dahsyat katakan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Saatnya gereja Tuhan menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Menyatakan kesaksian kita kepada setiap orang. Haleluya. Amin. Lewat pujian ini menjadi iman kita. Sungai Yordan bangkit. Sekaranglah waktunya. Amin. Yuk sama-sama katakan, kita diutus untuk
berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Yes, sama-sama katakan. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah. Sungai Yordan siap-siap, katakan. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesus salah satu-satunya Tuhan. Harga yang harus kita bayarkan tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita. Oh, amin. Dan tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyangkat pujian ini, katakan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Amin. Sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Katakan, karena kita telah ditebus. Karena kita telah ditebus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui. Sekaranglah waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Katakan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Yes, Lord Jesus. Nyatakan isi hatimu Tuhan. Ora masyadada. Sekaranglah waktunya Tuhan. Kau lawat kehidupan kami. Kau lawat kehidupan gereja-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap doa-doa kami untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Kau lawat Indonesia, yes. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Mari angkat kerinduan kita.
Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku. Ini doa kami Tuhan, kami bawa bangsa negeri kami di hadapan-Mu. Pulihkan jamah bangsa negara kami Tuhan. Mari sama-sama serukan. Sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa-Ku. Serukan. Selamatkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsa-Ku. Kami bawa doa kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, bangsa di mana Engkau telah tempatkan kami di negeri ini. Tuhan, curahkan hujan keselamatan bagi bangsa ini, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami. Kami rindu ada transformasi terjadi Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Oh Rabakata nama syararara. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Lebih lagi dengan penuh kehausan katakan curahkan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan. Yesus, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan. Yuk sambil tanganmu diangkat di hadapan Tuhan. Curahkan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan. Oh Rabate Sabara Masyadara, kuasa-Mu selamatkan. Katakan curahkan Tuhan, oh curahkan Tuhan hujan. Amin. Curahkan Tuhan hujan. Amin. Curahkan Tuhan
Coba saja katakan. Curahkan Tuhan. Mari bawa setiap doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, curahkan hujan keselamatan bagi bangsa kami. Oh rabasyadadadadada. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Yes, oh rabasyadadadadada. Curahkan hujan pertobatan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Selamatkan dengan segenap hatimu, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan. Oh, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan. Amin. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Amin. Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas. Sambil mengangkat kedua tanganmu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas bangsa kami. Oh, Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Yesus, dengan hormat saya undang Bapak Gembala. Yesus Raja segala raja, dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Nama-Mu Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hati kami terangkat ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kami menjadi orang yang beruntung Tuhan. Karena Engkau pernah hadir secara pribadi dalam hidup kami. Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami dapat percaya, kami dapat mengenal Engkau. Dan sampai hari ini kami hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami teringat akan orang-orang Tuhan, baik itu keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami Tuhan, kenalan kami Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak kami kenal ya Tuhan. Kami rindu mereka juga menerima kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa percaya mengenal Engkau. Dan mereka hidup
di dalam kasih-Mu Tuhan. Sama seperti kami Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan ini adalah tugas tanggung jawab kami. Untuk kami menjadi saksi-Mu. Untuk kami memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Untuk kami menyatakan kasih-Mu Tuhan bagi semua orang. Pakailah kami ya Tuhan. Kami siap untuk Kau pakai. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Supaya kami lebih memahami, mengerti akan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami. Berbicara pada kami Tuhan. Kami siap dibangun. Kami siap dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saudari yang terkasih. Semua aman? Yes. Aman dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan terus menyertai kita selama kita tetap ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Makanya jangan pernah bergeser dari kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Suatu ketika mungkin saya pernah cerita ya, tapi saya cerita lagi deh. Ya saya dapat kesempatan lah di suatu tempat untuk saya bisa sedikit belajar atau praktek menembak gitu. Ya saya sih gak ada maksud apa-apa, cuman karena kesempatannya waktu itu. Udah lama ketika saya diajarin nembak dengan posisi yang benar, lalu saya pencet itu pelatuknya dor. Sasarannya hanya 10 meter, tidak jauh. Tapi gak kena. Sasarannya kan bulatan kecil, makin besar makin besar. Jangankan yang di tengah, yang paling bawah pun gak kena. 2 kali, gak kena. Saya pikir saya jago nembak gitu kan. Ternyata hanya saya pikir aja gitu kan. Lalu saya dibilang, yang ketiga, lalu saya dikasih tahu kenapa salahnya. Ada yang tahu? Bukan kurang fokus ternyata. Saya sudah fokus. Saya sudah pede nih. Ternyata waktu saya narik pelatuk itu jari saya keras nariknya. Pada pelatuk itu disentuh pelan aja sudah mundur dor gitu kan. Karena keras saya akhirnya tuh larasnya tuh bergeser sedikit ke bawah. Bergeser 1 mili aja. Itu 10 meter gak nyampe loh. Artinya apa? Kita jangan pernah bergeser 1 mili pun dari kehendak rencana Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita bergeser 1 mili, kita jalan terus dalam pergeseran itu, makin lama makin menjauh. Saya dapat pelajaran seperti itu. Makanya kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada dalam kasih Tuhan, dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita mau belajar lebih lagi. Hari ini saya menyampaikan tema khotbah Mission Accomplished. Wah pakai bahasa Inggris gitu kan, keren ya. Soalnya kalau pakai bahasa Indonesia kayaknya kurang menarik nih judulnya. Misi yang berhasil, misi yang selesai, misi yang ya pokoknya yang tercapai seperti itu. Ini pun saya juga berkonsultasi dengan 2 orang gitu kan. Baik istri saya dan dengan Pak Femerio gitu. Yang tepat apa nih supaya saya jangan salah karena saya memang tidak jago bahasa Inggris. Itu tadi seperti gak jago nembak ternyata. Saya pikir saya jago bahasa Inggris ternyata gak juga gitu kan. Nah jadi apa sih mission accomplished itu? Itu kalau dalam kalau nonton film-film ya Mission Impossible gitu kan. Begitu selesai melaksanakan tugas dia lapor ke atasannya mission accomplished. Yang artinya misi selesai, misi berhasil. Nah gambarnya seperti ini. Sebelum saya menjadi full timer, apalagi jadi gembala, saya bekerja kurang lebih 15 tahun di dunia profesional. Suatu ketika saya ditempatkan di Jawa Barat. Saya pegang area Jawa Barat sebagai area sales manager. Perusahaan saya mengeluarkan produk baru, sebuah minuman dalam kemasan. Ada original, ada rasa lemon, ada rasa apel. Enak banget deh. Belum pernah coba ya. Nah, jadi kita launching produk. Di Bali pertama kali, kurang berhasil. Di Jakarta kedua kali, kurang berhasil. Di Surabaya, kurang berhasil. Kurang berhasil dari mana? Jumlah yang datang mungkin banyak. Tetapi pesan tidak tersampaikan
Dan produk yang hari itu dijual dengan harga yang murah, gak banyak keluar. Hitungannya 100, 200 karton, padahal yang hadir banyak. Bahkan di yang Jakarta atau yang Surabaya deh, saya lupa deh, itu pengunjungnya sedikit. Kalau yang Bali banyak karena di pantai Kuta. Di Bali paling besar habisnya tuh hampir 2M gitu. Nah saya keempat di Bandung. Lalu saya dengan tim saya, juga atasan saya, kami rapat, terus kemudian kami juga panggil IO, biayanya gak sampai 1M waktu itu. Nah, mulai merancang-rancang nih. Akhirnya tibalah hari hanya. Kami ambil tempat di Ciwok, tahu? Ciamplas Walk. Wah bagus tempatnya, ada hotelnya, ada pertokoannya, rimbun tempatnya. Terus kemudian dingin, wah tenang teduh gitu kan. Mau ke sana? Hari ini Pak Anik tadi pagi, kemarin telepon saya, izin Pak Ageng besok saya nggak ibadah, saya ke Bandung. Mungkin Pak Anik lagi di Ciamplas tuh. Nah, singkat cerita acara mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, 12 jam. Kita menampilkan grup band, waktu itu ada 2. Seventeen sama bukan T5 yang di Bandung tuh. Seventeen satu lagi apalah gitu kan, Five apa gitu. Yang waktu itu nggak salah kena tsunami ya di Banten itu. Seventeen sama udahlah nggak usah digituin. Terus ada juga penyanyi solonya Junior Arif. Waktu itu dengan lagunya terkenal Rapuh, ya kan. Terus kemudian ada modern dance. Terus kemudian saya juga usul, wah ada parkour. Tahu parkour? Yang orang lompat-lompat guling-guling gitu kan. Nah terus kemudian ada freestyle, baik BMX, kemudian juga skateboard, basket, terus kemudian sepak bola. Terus ada juga lawak dan segala macam. Pokoknya acaranya kita susun demikian menarik padat. Dan hari itu penjualan kalau nggak salah pokoknya hampir 1.000 karton. Satu karton 24 piece. Dan kami waktu itu bekerja sama dengan sebuah gerai kecil itu burger. Kami bilang, ini kami kan harganya kan kalau di toko tuh di supermarket tuh di situ ada Jogja ya. Jogja Department Store itu. Itu harganya 3.000. Ini kami jual 1.500. Dibundling ya kan dengan burger. Jadi kalau orang beli burger harga burgernya 10.000 tambah 2.000 dapat minuman ini. Jadi kamu tambah 500 nih dapat keuntungan 500. Nah, itu juga mendongkrak. Singkat cerita, selesai acara, presidir saya datang. Kemudian regional Asia Pasifik ya, itu datang dari Filipina karena perusahaan saya perusahaan Filipina waktu itu. Terus ya, pokoknya direktur marketing dan semua datang tuh. Nyamperin saya lagi briefing dengan anak buah saya. Lalu bos saya bilang, Gatot dengan 2 jempol. Well done. Wih, di presidir ngomong begitu. Hati saya berbunga-bunga kan. Terus selain gitu itu saya disalamin, dada saya, pundak saya ditepok. Gitu. Untung nggak good dog gitu kan. Saya biasa kalau ngatain good dog gitu. Nah itulah gambaran dari mission accomplished. Yang artinya pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Semuanya puas, semuanya senang. Nah Tuhan sedang memberikan pekerjaan kepada kita, tugas kepada kita saat ini. Pertanyaannya apakah kita melakukan pekerjaan Tuhan dan bisa menyelesaikan dengan baik? Sehingga Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kata itu yang saya nantikan ketika Tuhan datang kedua kali. Makanya saya mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat giat dan penuh tanggung jawab. Kita masuk cerita yang kedua begini. Ini saya banyak cerita karena materinya sedikit. Wah, udah seneng kan? Tapi ceritanya panjang loh. Nah, saya beberapa waktu lalu bulan Juni, bulan Juli
berkesempatan untuk pelayanan ke daerah, saya sudah pernah cerita ya, ke Kalimantan, kemudian ke daerah Jawa Timur, ya Surabaya, Jember. Ada hal yang saya dapatkan pelajaran begini. Di Kalimantan, kemudian di Jember, itu gereja-gereja itu ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Tapi kebanyakan cerita dari gembala-gembala di sana, mereka cerita bagaimana perjuangan mereka ketika membangun gereja di sana. Dari mulai jemaat sedikit, dari mulai tempat yang kecil, kemudian mereka punya tempat yang lebih sedikit besar. Wah, perjuangannya panjang, lebar. Tetapi mereka terus melakukannya dengan setia. Bahkan ada satu gereja begini. Ini gereja ini sudah 2 hamba Tuhannya, gembalanya keluar. Kenapa? Karena tidak tahan. Kenapa nggak tahan? Karena gereja ini memakai suatu tempat yang dimiliki oleh seorang pengusaha, pakai gudangnya. Tapi pengusaha ini ngatur gembalanya. Sampai gembalanya ya mungkin nggak tahan. Yang paling bertahan lama 1 tahun, kemudian yang kedua 2 bulan. Dan kemudian hamba Tuhan yang ketiga. Dan dia sudah 17 tahun menggembalakan. Tapi ceritanya begini, ketika dia ada silang pendapat dengan si pemilik tempat, akhirnya dia tidak keluar. Lalu si pemilik tempat ini memakai cara dengan apa? Nggak boleh lagi pakai tempatnya. Keluar dia. Dari 100 jemaat, 70 jemaat ikut. Yang 30 mencar. Pengusaha ini tidak ikut. Tetapi luar biasanya apa? Luar biasa nggak benernya. Si pengusaha ini nggak puas. Hamba Tuhan ini, gembala ini pergi. Di sini tempatnya ditutup. Di sana diganggu. Bahkan dia kerahin orang-orang dia, preman-preman segala macam untuk menggeruduk ibadah. Saya bilang, Pak, itu kan orang Kristen. Iya, itu kan jemaat Bapak. Ya tadinya. Sampai begitu. Iya, astaga, saya bilang. Tantangan bukan dari luar aja loh, tapi dari dalam. Tapi orang ini terus bertahan sampai akhirnya dia cari tempat, menemukan lahan di pinggir hutan. Waktu saya pelayanan ke sana, saya nginap di rumah di gereja hamba Tuhan ini. Waktu saya dijemput dibilang, Pak, Bapak nginep di hutan loh Pak nanti Pak. Oh nggak apa-apa, ini beneran hutan loh Pak. Dan ternyata waktu saya datang malam-malam beneran hutan. Dia di pinggir. Dan dia tuh satu-satunya di tempat itu mungkin jarak ratusan meter baru ada rumah. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, justru jemaat berkembang, bertambah. Dan dia membangun gereja itu dengan apa? Dengan seluruh jemaat terlibat. Jemaat gak kaya, tapi jemaat memberikan apa yang ada pada mereka. Sekalipun sedikit. Dan 2 tahun gereja sempat tidak terbangun. Karena tidak ada dana. Ya singkat cerita akhirnya, ini cerita sedih sih ya. Anaknya bilang begini, Pak, kapan gereja mau diselesaikan? Oh iya segera, kalau dananya ada. Gereja harus selesai Pak. Anaknya mau begitu. Anaknya usia 19 tahun. Berapa hari kemudian anaknya mati tabrakan. Jatuh. Tabrakan tunggal. Jatuh dan mati. Meninggal. Anaknya meninggal, dapat santunan dari Jasa Raja 50 juta. Dapat sumbangan dari orang-orang 30 juta. Terkumpul 80 juta. Suami istri menangis. Mereka teringat pesan anaknya. Gereja harus dibangun. Lalu suami istri berdoa. Apakah dengan uang ini kami bangun gereja? Apakah gereja harus dibangun di atas kematian anak kami? Tapi kemudian Tuhan bicara pada gembala ini, suami istri. Mereka teringat waktu mereka berdoa, Tuhan pernah bilang, tidak sampai 20 tahun. Dan anaknya meninggal, tepat ulang tahun, berapa hari ulang tahun ke-19. Dan akhirnya dia bangun gereja itu. Jemaat juga mulai gotong royong. Dan kabar itu tersebar kemana-mana. Akhirnya apa? Datanglah sumbangan, donatur. Sampai akhirnya gereja itu bisa dibangun hampir 1 miliar. Di desa, bangun gereja 1 miliar. Gerejanya bagus, saya nginap di situ. Luar biasanya lagi,
itu saya tidur di kamar anaknya yang meninggal. Ada foto anaknya lagi. Saya ngeliatin foto ini. Ini anaknya tersenyum gak ya fotonya gitu. Nah, saya kemudian berpikir begini. Wow. Untuk membangun sebuah jemaat gereja, itu harus melibatkan semua yang ada. Saya sebagai gembala gak bisa membangun sendiri gereja ini. Saya gak bisa bekerja sendiri. Maka saya punya tim. Baik tim gembala, para kadif, full timer, next leaders, dan semua jemaat yang ada di sini. Semua adalah tim untuk kita sama-sama membangun gereja ini. Amin. Makanya semua harus terlibat. Nah, kita buka firman Tuhannya dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kita baca bergantian ya. Judul perikopnya adalah buah pemberitaan Paulus. Ayat 1 langsung ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Masuk dalam slide saya. Langsung slide yang kedua. Silakan. Saya menemukan beberapa quotes ya. Yang pertama, misi adalah panggilan hati untuk melayani, bukan sekedar pekerjaan. Makanya melayani Tuhan itu bukan profesi, tapi itu panggilan hati. Sehingga apa? Sehingga kita mengerjakannya lebih daripada sebuah profesi. Makanya kalau melayani Tuhan, itu harus habis-habisan. Dengan all out segenap hati. Yaitu dengan pengabdian dan profesionalisme. Kalau pengabdian saja tanpa profesional, nggak akan berkembang. Tapi kalau profesional saja tanpa pengabdian, hitung-hitungan jatuhnya. Tapi pengabdian dan profesional, maka kita akan melakukan pekerjaan Tuhan dengan begitu detail, dengan begitu excellent, tapi kita nggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena upah kita besar di sorga. Di situ. Next, latar belakang pelayanan Paulus selama kurang lebih 3 minggu telah menghasilkan jemaat di Tesalonika yang mengalami transformasi. Bayangin, Paulus 3 minggu pelayanan di Tesalonika sebelum dia diusir. Kenapa? Karena dia dibenci oleh banyak orang di Tesalonika. Karena Tesalonika itu adalah suatu kota yang penyembahan berhalanya kuat. Kalau penyembahan berhala kuat, itu identik dengan 2. 1 kemakmuran, 1 dosa. Dosa seks lah, dosa apa. Nah, Paulus diusir 3 minggu. Sekalipun dia berapa tahun kemudian balik lagi. Pelayanan kedua. Tapi 3 minggu pelayanan Paulus, lihat buahnya. Jemaat Tesalonika yang tadinya penyembah berhala, sebagian besar, ada sebagian juga orang Yahudi. Mereka benar-benar menjadi orang yang pertobatan itu sungguh-sungguh.
Next. Yang kemudian jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi jemaat di Makedonia dan Akhaya dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Orang Kristen harus memiliki tiga hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan. Dan jemaat di Tesalonika, mereka demikian bagus dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sehingga Paulus memuji. 3 minggu loh. Pertanyaannya, kita berapa minggu ikut Tuhan? Kalau 1 tahun ada 52 minggu, dikalikan 20 tahun, pas sekian Pak. Gitu kan. Tapi yang terjadi, perubahan hidup kita bagaimana? Kenapa kalau kita baca tadi ya, ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saya, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi jemaat Tesalonika bisa demikian. Karena mereka selain komit, mereka tunduk. Mereka taat. Baik kepada pemimpin dan terutama kepada Tuhan. Kalau tunduk kepada pemimpin aja, belum tentu selamat. Tapi kalau tunduk sama Tuhan, pasti selamat. Tapi kalau bisa tunduk pada Tuhan, pasti juga bisa tunduk pada pemimpin. Next. Menjadi serupa Kristus berarti juga menjalankan misinya. Jadi kalau kita menjadi serupa Kristus, kita semakin menjadi serupa Kristus, artinya apa? Kita juga harus menjalankan misinya. Jangan hanya menjadi seperti Kristus tuh fisiknya. Atau kemudian kita merasa jadi seperti Yesus, waduh karena kita orangnya sabar, baik hati, murah hati dan segala macam. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Orang tahu dari mana iman kamu kalau kamu tidak berbuat sesuatu. Next. 3 teladan dalam jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah pekerjaan iman. Tadi Paulus memuji mereka yang pertama dalam pekerjaan iman. Apa itu pekerjaan iman? Pekerjaan iman adalah iman yang disertai tindakan untuk beribadah dan memberitakan Injil atau giat dalam perkara rohani. Jadi iman itu bukan hanya di hati. Hatiku percaya. Gak cuma percaya. Karena kalau percaya, firman Tuhan mengatakan iblis juga percaya. Tapi apa yang iblis lakukan? Kebalikan dari apa yang Tuhan inginkan. Nah kalau kita tidak mau sama dengan iblis, kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan kehendaki. Apa yang Tuhan tidak inginkan kehendaki itu adalah dosa. Dan iblis melakukan hal itu. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Ya tadi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Udah cukup 1 ayat aja, nanti selebihnya Bapak Ibu pelajari di rumah. Supaya mengulang kembali. Jadi iman tanpa perbuatan, bahkan Yakobus berkata begini. Bisa gak kita bilang begini? Padaku ada iman. Padamu ada perbuatan. Artinya apa? Padaku ada iman tapi gak ada perbuatan. Padamu ada perbuatan tapi gak ada iman. Dua-duanya gak selamat. Karena perbuatan iman, iman kita dibuktikan dengan perbuatan kita. Di sini dikatakan beribadah. Itu ada 2 hal. Satu, beribadah secara kebaktian. Seperti saat ini nih, kita sedang kebaktian. Ya, ibadah pun juga kebaktian itu ada 2, yaitu pribadi dan korporat. Kalau pribadi kita doa di kamar. Kita baca firman di rumah. Tapi kalau korporat kita rame-rame nih berdoa sama-sama, kemudian baca firman sama-sama, nyanyi sama-sama. Kalau pribadi nyanyi di rumah.
Dan yang kedua, ibadah itu apa? Perbuatan sehari-hari. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan atau lakukan. Itu menunjukkan iman kita. Seberapa dalam iman kita dibuktikan oleh pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Yang kedua adalah berbicara usaha kasih. Kan tadi Paulus memuji, yang pertama adalah apa? Pekerjaan iman. Yang kedua adalah usaha kasih. Apa itu usaha kasih? Usaha kasih adalah perbuatan baik yang didasarkan kepada kasih Allah. Ingat, perbuatan baik itu harus didasari dengan kasih Allah. Karena ada perbuatan baik yang tidak didasari kasih Allah. Itu apa? Ketika orang berbuat baik untuk mendapatkan nama baik, untuk dihormati, untuk supaya orang nyoblos dia, untuk supaya dia dapat keuntungan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dia dapat kemuliaan yang memuliakan dirinya sendiri, bukan menyenangkan, bukan memuliakan Allah. Makanya hati-hati kita berbuat baik. Perbuatan baik kita apakah didasarkan dengan kasih Allah? Kalau perbuatan baik itu didasarkan dengan kasih Allah, pasti itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Karena gini, ada dikatakan orang soleh, ya, atau orang baik lah di luar sana. Sekalipun tidak percaya, tidak mengenal, tidak menerima, tidak hidup dalam Kristus, tidak punya iman kepada Kristus, tapi mereka bisa baik. Tapi kasiannya, perbuatan baik mereka tidak diperhitungkan oleh Allah. Karena mereka berbuat baik, dasarnya bukan kasih kepada Allah, bukan iman kepada Allah. Dasarnya adalah manusiawi, dasarnya adalah moral. Tetapi orang yang seperti ini ada. Kebalikannya, orang yang mengaku percaya Kristus, orang yang mengaku beriman kepada Kristus, tapi perbuatannya jahat. Mana yang lebih baik? Dua-duanya gak baik. Nah, kita kasihan nih sama orang-orang ini nih. Orang yang seperti ini nih pasti lebih mudah untuk diinjilin. Karena mereka dasarnya sudah baik. Makanya kita beritakan Injil kemanapun kita pergi. Diterima gak terima, tetap kita memberitakan. Seperti kalau salesman membagikan brosur. Goalsnya apa? Brosur itu diterima oleh orang. Mau dibaca gak dibaca, terserah, yang penting sudah terima. Seperti itu. Kalaupun udah dibaca, terserah mau beli atau gak beli. Yang penting pesan sudah tersampaikan. Salah satunya adalah dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena ini yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Roma 15 sampai 26 ayat 26. 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15 dan Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Coba kita buka satu ayat Roma 15 ayat 26. Yang membuktikan bahwa jemaat Tesalonika melakukan usaha kasih dengan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang kudus di Yerusalem. Next. Kenapa mereka? Keputusan itu telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh kebahagiaan dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Kalau kita baca tadi, ya, balik lagi ke ayat 15. Ayat 7 berkata begini, dari di sini ya kan, ayat 15. Tadi Roma yang 15, Roma 15 ayat 26. Jadi disebutkan di situ ada Makedonia dan Akaya. Ya, mereka telah mengambil putusan untuk menyumbangkan sesuatu. Dalam 1 Tesalonika 1 tadi, ayat 7, Paulus berkata begini, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah mana? Makedonia dan Akaya.
Jadi jemaat di Makedonia dan Akaya, mereka mengambil keputusan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Salah satunya menolong orang miskin. Karena mereka mengikuti teladan dari jemaat di Tesalonika. Yang lebih dahulu mereka memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan juga bagi orang-orang miskin. Bahkan bagi pelayan-pelayan Tuhan termasuk Paulus. Yang ketiga, ketekunan dalam pengharapan. Balik lagi ke slide saya. Hal yang dipuji oleh Paulus yang ketiga adalah ketekunan dalam pengharapan atau parousia. Yaitu fokus akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi yang menjadikan jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan dan dipuji oleh Paulus. Selain daripada tindakan iman mereka, usaha kasih mereka, dan juga pengharapan mereka akan kedatangan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punya iman? Bapak Ibu sudah punya kasih? Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan iman? Bapak Ibu sudah melakukan usaha kasih? Tadi beribadah kalau iman, kalau kasih dengan memberi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kita semua masihkah terus merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Karena dengan kita merindukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu menjadi satu pegangan buat kita untuk kita hidup dalam iman dan dalam kasih. Dan kita tidak menyimpang karena kita tahu kita menantikan Tuhan Yesus akan datang. Lah kalau Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, ketika dia datang, apa yang pertama kali dia cari? Iman. Masih adakah iman di dunia ini? Kalau kita tidak merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau kita malah takut, pasti iman kita, kasih kita akan lama-lama luntur. Karena iman dan kasih kita tujuannya adalah kedatangan Yesus yang kedua. Karena kedatangan Yesus yang kedua itu akan menghakimi orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang baik akan ikut bersama Tuhan Yesus. Orang yang jahat akan masuk neraka. Jadi jemaat di Tesalonika, 3 hal ini mereka sangat kuat. Sehingga mereka jadi teladan bagi jemaat-jemaat di tempat lain. Padahal yang saya kagumi, Paulus 3 minggu di Tesalonika. Saya curiga. Ini jangan-jangan jemaat Tesalonika sudah sering mendengar tentang Yesus sebelumnya. Tapi enggak. Kenapa? Karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Dan sampai Paulus datang, mereka baru meninggalkan berhala-berhala. Artinya sebelum Paulus datang, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Tapi 3 minggu, butuh waktu 3 minggu. Mereka sudah punya iman, kasih, dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Dengan begitu luar biasa, bahkan jadi teladan. Waktu baca ini, saya merenung loh. Butuh berapa lama ya? Saya punya iman, punya kasih, pengharapan yang demikian. Coba kita renungkan. Butuh waktu berapa lama? Satu ketika Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tuhan Yesus berkata apa? Berapa lama lagi aku harus sabar? Artinya apa? Kesabaran Tuhan itu memang panjang dan lebar, tapi tetap ada batasnya. Yaitu apa? Yang pertama, di saat kita mati. Yang kedua, di saat kedatangan yang kedua. Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita. Next. Misi adalah doa yang terjawab. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudari, tiap hari berdoa gak buat misi? Berdoa gak tiap hari? Karena misi itu adalah doa yang terjawab. Kan tadi kita doa. Pak Andre, saya, semua kita berdoa. Selamatkan Indonesia, curahkan Tuhan hujan pertobatan ya. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan. Itu doa kita kan. Tapi pertanyaannya, kita berdoa enggak? Yang kedua, kita bertindak enggak?
Next. 3 elemen misi. Nah, kita bicara tentang misi. Kan tadi misi adalah doa yang terjawab. 3 elemen misi. Yang pertama adalah doa. Ya, kita mulai segala satu dengan doa. Sama waktu kita mau mulai ibadah tadi kan doa pembuka kan oleh Pak Riki. Nanti kan dijadwal ganti-gantian ya semua. Siap-siap aja Bapak Ibu. Dijadwalkan doa di depan. Ya. Doa pembuka. Doa adalah permohonan kepada Tuhan agar misi yang dijalankan diberkati dan berjalan baik. Doa menjadi ujung tombak dan spirit dalam setiap langkah pekerjaan misi. Makanya 2 minggu lalu waktu saya meeting ya, briefing dengan full timer, saya bilang begini, ayo mulai bulan depan kita mulai pertemuan kita, meeting, briefing dengan doa minimal setengah jam. 2 minggu lalu, tanggal 22 Agustus. Ada notulennya ya, di situ. Dan doa ini juga ada 2. Satu doa pribadi, yang kedua doa korporat. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Mana yang lebih mudah dilakukan? Pribadi. Jadi kita lakukan dulu hal yang mudah dilakukan dulu, yaitu apa? Doa pribadi. Pertanyaan kita setiap hari doa gak sih? Doa apa? Doa pagi bangun tidur, doa sebelum makan, makan pagi, makan siang, makan malam, dan doa sebelum tidur. Jadi 5 kali. 5 kali dalam sehari. Kalau Daud kan 7 kali ya. Nah, kita harus punya waktu doa khusus. Untuk apa? Ya berdoa bagi bangsa negara, berdoa bagi pekerjaan Tuhan, berdoa bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, dan banyak hal-hal yang bisa didoakan. Coba buka Mazmur 5 ayat 1 sampai 3. Saya punya kebiasaan setiap hari. Saya kemarin ngobrol dengan Kohadi ya, hari Minggu ya. Saya punya kebiasaan yang kurang baik sebetulnya. Saya gak bisa tidur lama-lama. Maksimal banget. Buga menjadi saksinya. Karena dia teman tidur saya setiap hari. Maksimal saya 4 jam tidur. Itu pun saya tidak bisa nyenyak. Ibu Buga bergerak dikit. Bersuara dikit. Apalagi bangun, saya langsung bangun. Kenapa? Karena kesalahan dulu bapak saya tuh. Didik saya. Untuk waspada. Saya lagi tidur dipukul. Pak! Wah, saya bingung kenapa saya dipukul gitu kan. Pak! Kenapa saya dipukul? Lama-lama bapak saya baru buka pintu. Saya udah bangun. Maksudnya begitu supaya saya terjaga. Nah sekarang kebawa sampai sekarang tuh di bawah alam sadar saya nih. Pak, bapak sudah bertobat. Saya gak tengking hal itu. Karena hal itu baik buat saya pikir sih. Daripada saya tidur kayak kebo gitu kan. Tapi saya gak bisa tidur lama-lama. Kayak tadi malam saya tidur jam berapa? Non? Jam 11 kan? 11 aja masih bercanda-bercanda gitu loh. Setengah 12 lah saya mungkin hilang. Tapi jam 2:50 saya udah kebangun. Saya usah tidur lagi gak bisa. Ya sudah saya bangun lah. Kalau saya bangun apa? Saya lakukan saya doa. Karena Markus Markus berapa ya? 1 ayat 35 ya. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Menyendiri dia berdoa. Nah, bisa gak tampilin 3 ayatnya langsung? Gak usah besar-besar. Karena saya mau bermazmur nih. Mengenai doa nih. Ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Coba tampilin langsung. Nah, ayat 2 begini ya. Ayat satunya singkirin. Ayat 2, 3, dan 4 berarti. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikan teriakku, minta tolong. Ya Tuhan, sebab kepadamu aku berdoa Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi ku mengatur persembahanku bagimu dan aku
menunggu-nunggu. Jadi setiap pagi saya berdoa pada Tuhan. Doa saya bukan doa-doa yang mengerang, yang mengeluh, yang segala macam. Saya curhat sama Tuhan, saya cerita sama Tuhan. Bahkan kadang-kala saya bisa menangis di depan Tuhan. Bukan karena masalah saya. Karena saya mengucap syukur. Beberapa kali Tuhan tolong saya, bantu saya dan saya mengucap syukur. Anak saya Fora, suatu ketika pagi-pagi lagi ngomong saya, "Pak, tadi pagi aku lihat Papa doa, Papa nangis." Kenapa sih Papa nangis? Oh, karena Papa bersyukur pada Tuhan. Fora masih tidur dengan saya. Karena saya sayang banget sama dia. Saya manjain dia terus terang. Kalau anak saya yang pertama, bukan saya gak sayang gitu kan. Tapi udah gede, gak mungkin tidur sama saya kan. Udah gitu, sudah ada orang lain yang sayang sama dia kok. Yang buat mamanya cemburu. Jadi setiap pagi, saya tuh bangun pagi ngapain? Saya berdoa dan saya merenung. Saya membaca firman Tuhan, saya mempelajari dan saya merenungkan. Dan hasil dari renungan saya tuliskan dan saya kirimkan ke Bapak Ibu Saudari setiap pagi. Dan kalau saya kirimkan renungan itu, waktu itu menunjukkan jam berapa, berarti paling tidak setengah jam atau 1 jam sebelumnya saya sudah kebangun. Dan saya gak bisa tidur lagi. Yaitu kurang baik sih secara kesehatan. Tapi nyatanya sampai hari ini saya masih hidup baik-baik saja tuh. Sekarang nggak tahu ya kapan usianya. Nah, elemen yang kedua, yang pertama adalah doa. Yang kedua berbicara mengenai daya. Yaitu apa? Kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam misi. Ini termasuk keterampilan, pengetahuan, pengalaman dan juga potensi untuk terus dikembangkan. Artinya apa? Berdoa saja kita tidak cukup. Tapi kita harus berbuat sesuatu. Dengan apa? Daya atau upaya. Dengan apa? Dengan talenta, dengan bakat, dengan kemampuan yang sudah Tuhan kasih kepada kita semua untuk kita pergunakan bagi pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun kebisaan kita, apapun kebisaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau bisa nyanyi, ya bisa jadi singer. Kalau bisa main musik, jadi pemusik. Jadi WL juga bisa. Kalau bisa nari, jadi penari. Kalau bisa berdoa, jadi pendoa. Ya semua harus bisa berdoa. Kalau memang bisa berkhotbah, jadilah nanti pengkhotbah. Siapkan khotbah yang baik. Pasti suatu hari Tuhan akan berikan kepercayaan. Jadi doa itu penting, tapi tidak cukup dengan doa. Harus ada tindakan. Tuhan sudah kasih kita kemampuan kok. Kita pasti bisa melakukan sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Entah bagian kita mata, telinga, kuping, mulut, lidah, kaki, tangan, jari, atau apapun itu juga. Makanya saya mengencourage, mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita berkarya bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga apa? Gereja kita semakin maju. Kemarin Pak Andre bilang, wah punya rencana untuk ibadah, untuk kebaktian, di-upgrade gitu kan. Ya itu. Silakan. Kalau Bapak Ibu mau ada usulan, mau ada hal-hal yang mau dikerjakan, silakan. Saya terbuka. Fokus saya adalah pengajaran. Berikutnya setelah doa daya, yang berikut adalah dana. 3D. Di sini ada 3 Daniel. Daniel Darmawan, Daniel Amran, dan Daniel Yehuda. 3D. Doa, daya, dan dana. Kenapa? Karena untuk mendukung berbagai kegiatan misi, yaitu apa? Biaya operasional, transportasi, pelatihan, dan lain-lain. Pembelian alat dan segala macam membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tuhan sudah siapkan kok. Tuhan sudah siapkan. Di mana? Di rekening Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Untuk gereja ini. Karena gereja ini non-profit. Saya sedang memberi tantangan kepada Pak Daniel Amran dan Pak Calvin. Ayo tim pendukung bikin usaha. Yang punya keuntungan nanti sebagian keuntungannya untuk gereja. Punya usaha omset 1 miliar untuk 20% kan lumayan kan. Wah, amin ya kan. Dimulai dari yang sedikit.
Ayo kita kerjasama. Karena kita gak bisa kerja masing-masing, gak bisa kerja sendiri. Kalau semua mau bekerja sama, saya teringat dengan gembala-gembala yang itu tadi yang di daerah-daerah. Dan ketika mereka bertindak, kekurangannya Tuhan genapi. Tapi kalau kita gak bertindak, ya gimana Tuhan mau bertindak? Next, pengorbanan adalah bentuk komitmen dan semangat untuk misi. Jadi sebuah misi, keberhasilan sebuah misi bukan hanya ditentukan oleh hasil, tapi jelas oleh pengorbanan. Seberapa besar kita berkorban untuk misi, itu yang Tuhan lihat. Makanya kita dalam bermisi tetap ikut arahan Tuhan, bukan berdasarkan kemampuan kita. Yang terakhir, saya tulis Semper Fi, Semper Par. Ini ada dalam status saya. Yang artinya apa? Ini slogan dari marinir Amerika. Semper Fi itu Semper Fidelis. Yang artinya apa? Tetap atau selalu setia. Semper Par itu dari Semper Paratus. Yang artinya apa? Selalu siap. Jadi kita sebagai agent-agentnya Tuhan, kita harus selalu setia dan siap. Amin. Nah, saya akhiri dengan sebuah cerita ketika saya ada di, silakan pemusik. Vena. Jadi ketika saya kurang lebih selama hampir 3 tahun, saya waktu di Bandung, tadi saya cerita, saya bergereja di sebuah gereja di bawah pengembalaan Pak Rubin Adi Abraham. Suatu ketika semua pengerja dipanggil termasuk saya. Pak Rubin punya visi begini. Tuhan bicara saya untuk kita beli tanah dan kita bangun gereja. Karena gereja mereka sewa semua, kecuali satu ada di BKR ya. Nah semua bingung karena uang di tabungan hanya 150 juta waktu itu. Kedua mereka bilang, Pak ini Bandung loh, susah izinnya. Lalu Pak Rubin bilang begini, kalau kita punya tanah, mungkin gak kita bangun gereja? Mungkin Pak. Mungkin gak izin keluar? Mungkin Pak. Ya udah kita beli tanah. Akhirnya kita semua berdoa. Kemudian Pak Rubin hari Minggu dia menyampaikan visinya kepada jemaat semua. Pagi 2 kali ibadah, siang dan sore. Dari pagi 2 kali ibadah dan siang terkumpul dana 500 juta dalam bentuk janji iman. Tanah yang mau dibeli harganya 12 M. Masih kurang banyak gak? Banyak banget. Waktu sore Pak Rubin tetap bersemangat. Ya, terus kemudian dia bicara, dana terkumpul 500 juta. Ayo kita berdoa janji iman. Lalu ada Asher maju ke depan dan naruh kertas di Pak Rubin. Waktu Pak Rubin pimpin doa, Pak Rubin bilang begini, wah saya lagi berdoa. Ini Asher berani-beranian naik ke mimbar taruh kertas. Pasti sesuatu yang penting nih. Pak Rubin bilang begini, mata saya sebelah kepada Tuhan, mata saya sebelah kiri kepada kertas. Dia baca, tulisannya apa? Pak, setelah ibadah ada yang mau ketemu dengan Bapak. Selesai ibadah, singkat cerita, ketemulah Pak Rubin dengan sepasang pria wanita. Sudah usur usianya. Mereka bukan orang Bandung. Mereka orang Jakarta yang saat itu lagi jalan-jalan ke Bandung. Dan mereka bukan orang GBI. Lalu mereka bilang apa? Pak, saya penuhi sisanya 11,5 M. Saya akan kirim cek 3 hari lagi. Oh iya. Pak Rubin kemudian menanti dengan HHC. Apa? Harap-harap cemas. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari penentuan, hari ketiga Yesus bangkit. Pagi Pak Rubin doa, wah semangat. Siang masih semangat. Menjelang sore, aduh kok ini gak datang nih, jangan-jangan gak datang gitu kan. Ternyata sebelum sore hari datanglah orang, kirim cek 11,5 miliar. Dan dicairkan dan keluar uangnya. Jadi tanah kebeli seharga 12 M. Lihat,
Dimulai dari jemaat yang mau memberi, Tuhan yang menggenapi. Kemudian, waduh, tanah sudah kebeli. Bangunan bagaimana? Karena bangunan direncanakan tuh harganya tuh 100 M. Lalu Pak Rubin bilang, kita jalan dengan iman. Lakukan pekerjaan iman. Taruh peletakan batu pertama. Yang terjadi apa? Ketika peletakan batu pertama, ini kan tersebar berita kan. Ada pengusaha-pengusaha, orang-orang baik telepon Pak Rubin. Pak, saya mau nyumbang semen sekian ribu sak. Pak, saya mau nyumbang besi. Pak, saya mau nyumbang karpet. Pak, saya mau nyumbang. Akhirnya gereja berdiri dengan nilai 125 M. Pak Rubin bilang apa? Gereja atas nama GBI, Sinode GBI. Bukan atas nama kami. Karena gereja dibangun bukan dengan uang kami. Saya terus teringat. Sayangnya waktu pembangunan, saya pindah ke Jakarta dan saya balik ke Sungai Yordan. Saya berdoa, Tuhan, supaya kita punya gedung yang besar kayak Pak Rubin. Tapi ada satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan. Saya ingatkan, tahun ini Tuhan memberikan apa? Peresmian kepada gedung kita. Sekalipun bukan sumbangan, bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk pemutihan yang harusnya kita bayar 420 juta, diputihkan. Nah ini pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu, masih yakinkah Tuhan menyertai gereja kita? Yakin ya? Ayo kita sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan sampai hari ini, baik untuk pribadi kami, baik untuk keluarga kami, baik untuk pekerjaan, bisnis, usaha kami, baik untuk sekolah, kuliah kami Tuhan. Dan bagi gereja ini Tuhan, bahkan bagi bangsa negara ya Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan, yang mau berdoa. Berikan kami hati Tuhan, yang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga misi yang Engkau percayakan pada kami dapat kami selesaikan dengan baik seturut kehendak-Nya Tuhan. Dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan, Engkau datang kedua kali. Kami berhadapan dengan Engkau dan Engkau berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah kata-kata yang kami nantikan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan iman. Kami melakukan usaha kasih. Dan kami terus menantikan Engkau Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa bagi roti dan anggur yang ada di tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan juga darah-Mu Tuhan. Supaya ketika kami memakan dan meminumnya, kami semakin dibenarkan. Kami semakin diperdamaikan dengan Allah. Kami semakin dikuatkan dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kami. Sehingga kami dapat melaksanakan misi-Mu ya Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar,
berkarya. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melebihi kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu, saudara-saudari, roti yang datang kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu, saudari, anggur yang ada tangan kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur sebab kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat memiliki iman, kasih dan pengharapan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami masih sanggup untuk melaksanakan misi-Mu Tuhan. Melalui doa, melalui daya, upaya, dan melalui dana yang ada pada kami Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, puji nama Tuhan, sudah diberkati firman pagi hari ini. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengembalikan setiap persembahan bagi Tuhan pagi hari ini. Dan kami juga mengumumkan bahwa mulai minggu ini kita akan melakukan persembahan khusus untuk Natal. Kita akan merayakan Natal nanti di bulan
Desember pada minggu ketiga. Dan mulai minggu ini kita akan bersama-sama melakukan persembahan khusus bagi saudara yang rindu untuk mendukung Natal kita. Saudara bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Biar setiap firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk menjadi terang. Dan banyak orang menerima Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Emmanuel Gatot. Terus membawa jemaat Tuhan semakin hari semakin didewasakan di dalam kebenaran firman. Tuhan sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan ini. Semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Baik, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan khusus kolekte, khusus Natal, saudara bisa mempersembahkan, menaruh persembahan saudara di kotak yang ada di sebelah. Hari ini, waktu dan saatnya, kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, rindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Mari sekali lagi sama-sama katakan, hari ini waktu dan saatnya, kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Katakan, mari beritakan. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus
segalanya. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saat ini kami mengundang, jika ada Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, beribadah bersama-sama dengan kami. Belum ada? Puji Tuhan. Mari kita terus jangkau jiwa jadi berkat buat setiap orang. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman multimedia. Waktu dan tempat kami. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hendri Gunarto. Mari Jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Kenneth Hagaiso. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Emmanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Kompi bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu 13 September 2025 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 5 dengan tema Sosial Politik dan Hukum dengan pembicara Bapak Teddy C. Sinaga SHMH. Komunita bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 jam 10 pagi di lantai 2 dengan tema Wanita yang Mengakhiri dengan pembicara Pendeta Muda Deborah Liana. Diskusi Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 25 September jam 7 malam via Zoom dengan tema Iman versus Ekspansi Bisnis dengan pengajar Bapak Angga Sunjaya MTH dan penanggap Bapak Calvin Hartono dan Bapak Daniel Amran. Pendalaman Alkitab bulan Oktober akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 jam 7 malam via Zoom dengan tema The Ways of Life yang diambil dari Kitab Ayub dengan pengajar Bapak Valentino Wariki MTH. Mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam Pray, Praise, and Worship pada hari Sabtu 27 September 2025 jam 10 pagi di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 3 dengan tema Jesus is my Savior. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini. Sekali lagi semua jemaat saya jemput bangkit berdiri. Sebentar sebelum kita menerima doa berkat, kita akan berdoa juga untuk anak-anak kita. Mari sekali lagi kasih tos, kasih high five, bilang gini, terus jadi terang, jadi berkat buat setiap orang. Saya mengundang anak-anak Joyful Kids dan Teens. Yuk angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, kata kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh
Sekali lagi sambil tangan ulur, diangkat di hadapan Tuhan, katakan, kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Dengan hormat saya undang Bapak Gembala. Maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudari, mari kita arahkan tangan kita kepada generasi muda di gereja kita dan mari kita berdoa bagi generasi muda. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mengarahkan tangan kami memberkati Tuhan akan generasi muda di gereja kami. Baik anak-anak sekolah minggu, teens ya Tuhan. Dan juga memberkati para pembina ya Tuhan. Biarlah sejak muda ya Tuhan, sedari kecil, remaja, mereka sudah memiliki iman, kasih dan pengharapan yang kuat kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup mereka di dalam iman, di dalam kasih, dalam pengharapan akan Engkau. Tuhan, kami berdoa Engkau yang terus menyertai mereka dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka, sehingga mereka dapat berprestasi dalam sekolah mereka Tuhan. Engkau yang berkati kedua orang tua maupun yang single parent Tuhan, baik dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani. Kami menyerahkan generasi muda ini Tuhan dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudari, mari kita berdoa, doa yang dijadikan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan anak-anak, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.